Datang di kota Banjarbaru, di mana alamnya subur dan perekonomian terus berkembang dengan gemilang. Di balik kemajuan perkembangan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini, ada salah satu dinas yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian, peternakan serta perikanan di kota idaman, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru. DKP 3 Kota Banjarbaru sebagai garda terdepan dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DKP 3 Kota Banjarbaru memiliki 5 bidang. Yang pertama, bidang ketahanan pangan. Bidang ini memiliki tugas pokok salah satunya dalam perencanaan program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan. Seksi penganekaragaman konsumsi pangan guna menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsinya sudah melakukan program dan kegiatan. Di antaranya, guna menunjang bergulirnya salah satu program unggulan pemerintah Kota Banjarbaru di masa kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi pendamping mendukung kegiatan RT Mandiri tahun 2023. Saat diselenggarakannya sosialisasi ini, terlihat para peserta sangat antusias mengikutinya. Mereka berharap program yang sudah bergulir ini dengan adanya pendampingan akan memperkuat komunikasi dan membawa perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan RT dan membantu kesejahteraan ekonomi di RT mereka. Program RT Mandiri yang sudah bergulir sejak tahun 2022 hingga 2023 terbilang sangat sukses penerapannya. Terbukti banyak keberhasilan program ini mengalami kemajuan, baik itu dari segi bidang peternakan maupun perikanan. Pendampingan ini tergolong sangat penting, sebab program RT Mandiri yang sudah berjalan ini jangan sampai ada kegagalan, dikarenakan tidak adanya pendampingan. Untuk itu, DKP 3 Kota Banjarbaru sangat optimis dengan diadakannya pendampingan bagi RT Mandiri dapat lebih meningkatkan lagi kualitas hidup masyarakat Kota Banjarbaru. Untuk mengajak para siswa menerapkan pola makan bergizi, beragam, seimbang, dan aman atau B2SA, DKP 3 Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan pada generasi milenial di SMA Negeri 1 Banjarbaru. Tentunya dalam sosialisasi ini mengajak para siswa untuk menerapkan pola makan B2SA karena bisa menjadi investasi dalam mencegah stunting dan menjaga kesehatan. Konsep dalam B2SA dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat bergizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dalam sosialisasi makanan B2SA ini, DKP 3 Kota Banjarbaru membagikan buah-buahan kepada para siswa untuk mendukung penerapan pola makan B2SA di sekolah. Urusan pangan merupakan salah satu isu strategis yang harus diperhatikan semua pihak. Perubahan pola konsumsi pangan telah menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Salah satu program ketahanan pangan dari Badan Pangan Nasional, yaitu program promosi beragam, bergizi, seimbang, dan aman, atau B2SA, dan gerakan pangan murah. Oleh karena itu, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2023 di Kota Banjarbaru merupakan momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam kolaborasi menjaga ketahanan pangan di Kota Banjarbaru. Selamat Hari Pangan Sedunia tahun 2023, Banjarbaru juara, Banjarbaru insya Allah juara. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Banjarbaru melaksanakan peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-43.
dengan tema konsumsi sayur dan buah sejak dini untuk hidup sehat dan produktif. Ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam rangkaian ini. Yang pertama adalah pasar murah produk hasil pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru yang diselenggarakan pada hari Rabu 1 November 2023. Dan kegiatan sosialisasi pendampingan RT Mandiri melaksanakan penyaluran dana cadangan pangan pemerintah, dan besok juga insya Allah penyaluran pangan dengan instansi Bulog untuk penanganan inflasi. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-43, Banjarbaru dapat menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal dengan harga stabil sehingga masyarakat Kota Banjarbaru bisa lebih sejahtera. Sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan pada generasi milenial tidak hanya diselenggarakan di SMA N1 Banjarbaru. Kali ini, DKP 3 Kota Banjarbaru menyasar para pelajar di SMA N3 Banjarbaru. Di sini, Bidang Ketahanan Pangan pada seksi penganekaragaman konsumsi pangan DKP 3 Kota Banjarbaru kembali memperkenalkan dan mengajak para siswa untuk menerapkan pola makan bergizi, beragam, seimbang, dan aman atau B2SA. Penerapan pola makan B2SA ini dirasa sangat penting untuk diinformasikan kepada para pelajar. Pola makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh akan menunjang tumbuh kembang raga. Sosialisasi ini, DKP 3 Kota Banjarbaru juga membagikan buah-buahan kepada para siswa. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan! Setelah menyasar kaum milenial, kini DKP 3 Kota Banjarbaru menargetkan para orang tua dalam sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan dalam rangka peningkatan kualitas gizi keluarga yang diselenggarakan di Kelurahan Palam. Target orang tua dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengkonsumsi berbagai jenis makanan untuk mencapai pola makanan bergizi, beragam, seimbang, dan aman atau B2SA. Sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh DKP 3 Kota Banjarbaru untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat. Dengan terlaksananya sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan di Kelurahan Palam akan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pola makan B2SA. Untuk mengetahui potensi pangan lokal selain beras di Kota Banjarbaru, DKP 3 Kota Banjarbaru juga menggelar bimbingan teknis pemetaan pangan lokal kepada para penyuluh pertanian dan petani sekota Banjarbaru di Aula Linggangan DPRD. Tentunya bimbingan teknis ini untuk meningkatkan kemandirian pangan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Banjarbaru dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan alternatif. Dengan upaya yang serius untuk menggali potensi pangan lokal, pemerintah Kota Banjarbaru melalui DKP 3 Kota Banjarbaru ingin mencapai kemandirian pangan yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan untuk seksi mutu dan keamanan pangan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi, seperti kegiatan verifikasi lapangan terhadap permohonan izin edar registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri, usaha kecil ataupun PSAT PDUK. Bidang pertanian dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya, panen cabai di beberapa kelompok tani di Kota Banjarbaru, panen selada hidroponik, panen padi lokal varietas Siam Badin, panen jagung pipil, panen raya program RT Mandiri Pokmas Berkah bersama Kemuning, serta melaksanakan Gernas Percepatan Tanam Antisipasi Dampak El Nino bersama Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama ketahanan pangan, melalui penyediaan protein hewani ternak bidang peternakan melaksanakan kegiatan, BIMTEK memberikan pengetahuan dan panduan yang relevan dalam produksi dan pengelolaan hasil peternakan, bantuan sosial ternak, kontes ternak kambing se-Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi PMK pada ternak sapi dan kambing. Bidang penyuluhan peternakan, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, dan perkebunan dalam menyukseskan ketahanan pangan di Kota Banjarbaru telah melakukan kegiatan menyuluh, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan yang pada intinya melakukan pendampingan kepada para petani dan peternak. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan ialah mengadakan pasar murah di seluruh kelurahan sekota Banjarbaru. Sedangkan bidang perikanan juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya sosialisasi urban farming bagi para pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan petugas yang menangani urban farming RT Mandiri,
penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nila dan lele dengan sistem bioflok di Pondok Pesantren Raudatun Nasy'in, penebaran benih ikan baung di Waduk Bandara Internasional Samsudinor, serta panen budidaya ikan papuyu di kolam terpal bundar program RT Mandiri Pokmas Berkat Mufakat. Di Hari Ketahanan Pangan Nasional tahun 2023, pemerintah Kota Banjarbaru melalui DKP 3 Kota Banjarbaru untuk terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan, memajukan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan. Saya hari ini merasa senang, bahagia, dan sehat. Saya berharap masyarakat Banjarbaru dengan Hari Pangan ini bisa tersedia pangannya, tidak usah panik. Kami dari DKP 3 siap memastikan bahwa pangan di Banjarbaru tersedia dengan aman. Mari kita tingkatkan konsumsi ikan, karena dengan makan ikan hidup kita bisa lebih sehat, lebih kuat, dan bisa melaksanakan kegiatan dalam kondisi badan yang prima. Kami dari bidang penyuluhan siap mendukung kegiatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan penyuluh, kelembagaan ekonomi petani, petani milenial, dan kami siap juga untuk meningkatkan produksi pertanian di Kota Banjarbaru. Banjarbaru juara, Banjarbaru insya Allah juara. Kami atas nama penyuluh pertanian Kota Banjarbaru mewakili dari kelompok jabatan fungsional di KP 3 Kota Banjarbaru mengucapkan selamat Hari Pangan Sedunia yang ke-43 tahun 2023. Dengan ini kami mendukung penuh atas nama penyuluh pertanian Kota Banjarbaru atas terlaksanaannya Hari Pangan Sedunia. Semoga Banjarbaru tetap juara dan insya Allah juara. Makan enak, makan sehat, makan di 2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan! Makan sehat, makan enak, makan di 2SA.